biar cinta kita betul-betul, iman kita betul-betul terhadap Allah yang disebut iman yang sudah ihsan. Tolong, madhab 4 Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat di dalam Islam itu tahapannya ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Iki syariat dan thariqah, mohon maaf Pak, mengajarkan terhadap kita khususnya di dalam hukum fuqaha, hukum syariah, supaya kita betul-betul takwa kepada Allah, lahiriah jasmani kita, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu sudah ditata di dalam hukum syariah. Tapi ini belum menyentuh terhadap rohaniah Bapak Ibu, belum menyentuh. Kita masih dikenalkan tauhid la ilaha illallah, belum dikenalkan tauhid la ilaha illahuwa yang memunculkan dzikir khafi atau sirri. Belum lagi kita nanti akan dikenalkan tauhid la ilaha illa anta yang memunculkan dzikir sirul asror, yang menggerakkan ruhaniyah sampean kali kulo, sehingga bisa iman dengan benar-benar hanya pada Allah. Nanti ditutup wahyu yang terakhir, la ilaha illa ana. Semuanya di dalam Al-Quran, tahapan-tahapan ini. Kita syariat sejak kecil sudah dididik, terutama tentang masalah rukun Islam. Sholat kita jalankan, zakat, puasa, haji bagi yang mampu kita laksanakan. Mudah-mudahan yang hadir, walaupun haji iki ditunda-tunda, mudah-mudahan kita menangi. Allahumma amin. Ya, sempurna cara syariati rukun Islam sampean. Syariat mendidik kita sudah. Sekarang kula tanya terhadap yang hadir, laksana sekolah TK, mau nggak jenengan naik SD? Maukah jenengan masuk ibtidak? Nek mau, unggahno syariat sampeyan ning thariqah, unggahno tauhid sampeyan itu dari la ilaha illallah menuju la ilaha illahuwa, huwa dia, unggahno. Terus bagaimana cara mengunggahkan, menaikkan? Lewat acara malam hari ini saya suguhkan cara untuk menaikkan level tahapan keislaman kita pada Allah. Urusan jenengan purun rimo atau tidak bukan urusan saya, sebab saya balaghu minkum, saya hanya sekedar menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk mau ngunggahno, menaikkan mutu kadar keislaman kita. Setuju? Jadi ojo disalahke wong sing nolak, ojo, jangan. Nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada waktunya sendiri. Walaupun malam hari ini belum, aku berdoa pada Allah, mudah-mudahan hati sampean kapan dino nanti dibuka Allah dan bisa menerima dan mengikuti dengan sempurna terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa sih thariqah iku? Jalan. Jalan. Syariat adalah kendaraan, thariqah adalah jalan. Syariat dengan thariqah tidak bisa dipisahkan, Pak. Nggak bisa. Kendaraan dan jalan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada jalan pasti dibutuhkan kendaraan. Di mana ada kendaraan pasti membutuhkan jalan. Terserah jalan sampai lewat mana, terserah. Untuk sampai ke sini, mohon maaf, di dusun Siwaru, desa Tanjung Tirta, terserah. Lewat utara silahkan, lewat selatan silahkan, lewat timur silahkan, lewat barat silahkan. Saya ini bingung mboten. Ini kok timur ya? Barat ya? Kewalik tambahannya. Nggih, pun terserah. Siapa yang datang lewat jalan yang tidak sama, ya ojo tukaran. Ya, ojo tukaran. Silakan yang lewat barat, silakan yang lewat timur. Sing penting tujuannya sama. Apa? Ngaji. Terus thariqah jalan kita di tengah-tengah syariat itu yang bagaimana? Nah, kalau saya bicara tentang thariqah secara umum, mulai A sampai Z, pilih yang mana terserah, yang jelas harus muktabaroh. Apa muktabaroh? Sanatnya itu sampai terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesanatannya sambung. Saya tidak menyuruh nang thariqah iki ndak, terserah Anda ikut jalan secara umum. Tapi ada jalan yang khusus. Lah ini khusus jalan ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada saat kenabian baginda Rasul, thariqah jalan yang sekarang kita anggap thariqah mulai A sampai Z muktabaroh itu pada saat beliau itu belum ada. Lah terus thariqahnya Kanjeng Nabi bagaimana? Jalannya bagaimana? Nyun sewu Pak ya, mbok menawi lagi niki sampean krungu keterangan ini, jangan di backlist dulu, jangan dikatakan salah dulu, ayo diresapi. Apa thariqahnya Kanjeng Rasul? Ini yang kusebut secara khusus. Sholat ikut thariqah. Nama sholat ikut thariqah. Nama aktivitas apapun, maca Quran, ngaji, apapun itu thariqah, itu jalan. Lah hakikatnya apa? Tujuan, hakikat itu tujuan Pak. Tujuanmu sholat kemana? Ayo. Tujuan jenengan kerja cari uang atau gimana? Allah sampun katakan dalam salah satu surat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia termasuk kita ini kecuali hanya diperintahkan menyembah. Bahasa menyembah dikatakan benar manakala sing nyembah harus ketemu weruh sapa sing disembah. Iki syarat. Dikatakan sembah sing bener
adalah syarat yang menyembah harus tahu dan ketemu siapa yang disembah. Sama dengan saya diundang jenengan. Saya diundang panjenengan di sini dikatakan sah manakala saya bertemu sing ngundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, undangan. Nggih, Pak? Undangan. Sing ngundang Gusti Allah. Yang kutanyakan, ada hakikatnya enggak hati sampean wau? Tujuannya sudah benar betul sampai nekani undangan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuannya kita? Mendatangi undangan, menyembah terhadap Allah. Pertanyaannya ketika Allahu Akbar, hatimu iku eling Allah apa eling saliyane Allah? Wis gak wani jawab. Mengapa kita setiap saat dan waktu ketika sholat Allahu Akbar di dalam hati kelingan kilpat sikil papat apa? Wedhus. Karena saya sebagai belantik wedhus kambing tadi pagi saya jual, saya kasih harga 3 juta, tidak ditawar, langsung dibayar. Allah Akbar. Tadi kasihkan 4 juta rek, tak kasihkan 3 juta kok ya gak usah ditawar, berarti kemurahan lah gitu nggih. Heta apa kok ngono? Kadang-kadang kita teringat istri habis dibikinkan kopi, berhubung listriknya mati, ibu iku mang keliru garam. Lah garam sama apa namanya gula itu jejer Pak, tempatnya jejer. Listrik mati, Pak yang bikinkan kopi yang teng mriki nek nyeluk yang ngoten nggih. Nggih, sami nek ngoten. Iku nek pas gendaan, pas anyar-anyaran. Nanti kalau sudah punya anak 2 beda panggilannya. Ibu arek-arek kok iso ngono ya? Nah, tadi wah yang nyonya gawe cokane mlaku ra wapet. Nyonyanya mau jatuh, hati-hati Dek. Ya. Ketika sudah punya anak 3-4 kati tipe ndeladap ae. Tahu ndeladap? Bahasa niki napa? Sembrono itu loh. Mengapa sayang kita hilang? Karena jatuh pada anak. Sayang kita jatuh pada anak. Dulu Kang Masnya itu belum dibikin kopi, kula damelaken Mas. Makan disiapkan, waktu kemanten baru. Sudah punya anak 3-5. Gak ngkai dhewe ya gak patheken. Kok ngalih ngono ya. Ning kene nggih ngoten nah. Nek Mojokerto ngono Pak, nek kene mboten. Maksudnya mboten beda. Bon, kembali kepada ayat. Mengapa kita ketika sholat hati teringat pada selain Allah? Mengapa? Inilah yang menjadi pertanyaan besar mestinya terhadap kita sebagai umat Islam khususnya. Evaluasi. Makanya Pak Panitia tadi bilang, muga-muga iso ada di sholat yang khusyuk lah gitu. Loh, di situ. Mengapa? Ini Pak yang harus kita bedah. Sebab barang siapa saat nilai sholatnya di mata Allah bagus,
pasti lainnya akan jadi sebaliknya. Bila mana nilai salat kita di mata Allah jelek, maka jeleklah lainnya. Wes rumus iku. Sekarang aku tanya, kita semuanya yang hadir di sini tahu umur kita. Ada yang sudah 40, 30, ada 50, bahkan 60. Cuman kalau ditanya, sisa umur kita tinggal berapa? Diem semuanya. Kita tidak tahu sisa umur tinggal berapa. Kalau kita tidak lekas, Bapak Ibu, mohon maaf, mengevaluasi sholat kita, mengevaluasi hati kita kepada Allah, terus bagaimana nasib kita saat kita kembali kepada Allah? Allah sudah berkata di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsarun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita meninggal, Pak. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah apabila waktu kita di dunia ini kita sibukkan hati ini untuk berbicara, untuk beribadah, untuk beriman terhadap selain Allah. Alias bila mana di dunia ini ruhaniah kita belum bertemu Allah, jangan harap sholat akan bisa khusyuk. Jangan harap. Masyoto, oh masyoto, bahasa Indonesia apa? Walaupun status kita sebagai apapun nggak akan pernah bisa. Alimo koyo apa kita sondol langit pitu, ilmu kita manakala belum musyahadah terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, jangan harap sholat kita di mata Allah bernilai baik. Jangan harap kita akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk, nggak bisa. Apa itu sebab pun tak jawab. Satu, karena kita ketika sholat ruhaniyah kita belum mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Kita cuman mendompleng, ngikuti syariatnya saja. Hakikatnya belum. Padahal hakikatnya Rasulullah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah itu syariah, Pak. Kalau ruhaniyah kita adalah hakikat dinut tauhid, mengesahkan pada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ajarkan terhadap umatmu. Ini berarti ilmu ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah, ilmu hakikat kita untuk nyatakan tujuan kita sholat bertemu Allah yaitu makrifat, itu belum kita dapatkan. Kita belum belajar tentang pengajaran apa yang dibutuhkan ruhaniyah kita. Makanya mengapa di situ yang dipanggil amanu padahal sudah Islam. Berarti iman kita masih bermasalah. Contoh. Umpama jenengan sholat Allahu Akbar, dalam hatiku punya iman, aku bisanya berdiri karena kekuatanku, karena aku kuat, karena aku punya karep
sholat. Intine aku iman bisanya sholat karena diriku sendiri, gak melibatkan Allahnya, gak melibatkan sama sekali. Ada lagi contoh, tetangga kita kasih kita uang sebab kita punya masalah, ditolong, diutangi. Manakala tidak saya bayar, maka saya akan masuk di dalam penjara karena kena pasal. Ditolonglah keluar tetangga kita, diampili, dipinjami uang 10 juta, kayak nutup masalah, blek, gak ada masalah. Apabila hatiku meyakini beriman sing nulung iku tonggo, maka iman saya masih bermasalah. Kok iso? Pun sampai mlebu nang ayat la haula wala quwata illa bil. Manusia kita Pak Bu, sifat kita aslinya adalah la haula, tidak punya daya upaya apapun, tidak bisa menolong atau ditolong, tidak bisa berupaya apapun dalam hal melihat, mendengar, berucap, bertindak, wala quwata, dan juga kita tidak punya kekuatan. Manakala itu terjadi, kita bisa melihat, mendengar, kondisi apapun kuat, semata-mata iku sebetulnya illa bil, artinya iku we'e Gusti. Paham nggih? Berarti tonggo kuku makhluk sejatine dheweke gak iso, dia tidak bisa untuk menolong saya. Ning seperti bisanya dia itu menolong semata-mata karena Allah di situ. Terus Allah itu di mana, Pak? Al-Hadid ayat 3 sampean buka, huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah iku di awal ya di akhir semua masalah. Artinya apapun masalah sing sampeyan kali kula tampa, apapun masalah yang kita hadapi, di situ Allah yang mohon maaf, yang menggerakkan, yang mengawali dan mengakhiri, yang menyudahi semuanya itu adalah Allah. Sebab nyun sewu jenenge napas Pak Bu, wadzahiru wal batin, Allah iku ning jero ya ning jaba sampean. Manakala tidak ada Allah di situ, aku tanya, napas bisa keluar sendiri? Jikalau tidak dikeluarkan Allah, halo Ibu, kinten-kinten napas jenengan kali kula saged keluar masuk sendiri? Mboten saged. Loh, inilah Pak, termasuk babakan ngelmu dinu tauhid sing kula gelar niki sampean resapi. Sampean resapi. Yang intinya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata. Apabila terjadi pergerakan di situ karena illa billah. Ini yang kita umat Islam gak sadar. Karena ngelmune tauhide setelah zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu terkesan disembunyikan. Jangankan disampaikan di tengah umum seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah majelis khusus di kue terbatas masih pakai isyarah. Tanya terhadap saudara-saudara saya yang sudah masuk di dalam dunia thariqah, sungguh Pak, apa mursyid-mursyid kita ketika berkalam, mohon maaf,
terkesan ditutup-tutupi yang alasannya itu karena rahasia Allah. Manakala aku sampaikan akan takut adanya fitnah. Itu zaman dulu. Sekarang enggak. Apa dasarnya sekarang kok boleh? Walaupun secara umum. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah, zat yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan dinul haq, agama yang bertauhid, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan keislaman panjenengan kali kula, supaya tidak hanya jasmani tok Islam, rohnya yo ikut Islam. Ngoten lho Pak maksudnya. Lah roh itu akan Islam di mata Allah manakala roh itu sudah masuk di dalam dunia hakikat untuk menuju makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini walau karihal musyrikun, Muhammad sampaikanlah walaupun kau dicaci maki oleh umatmu yang gak suka padamu. Terjadi toh Pak? Surat Al-Hijr ayat 94-99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menyampaikan dengan terang-terangan di muka umum, dicaci maki beliau, menyampaikan dinul haq, dicaci maki. Ya Allah, itu zaman Kanjeng nopo maneh sak mangke. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum Muhammad sampaikan. Cuman sejarah mencatat ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ini, pertama sembunyi-sembunyi, selanjutnya terang-terangan. Sejak Sayyidina Umar itu mengikrarkan diri dia menjadi beragama Islam ini Pak. Udkhulu he wong mukmin, mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artinya jenengan iki sing diceluk Pak, iman sampan kali kula tasik ono masih ada iman selain Allah, berarti belum murni ketauhidan kita, dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan Islami. Artine roh sampeyan iki kudu bibinau taklim muta'alim, kudu belajar ilmu tauhid. Di manakah adanya ilmu tauhid itu? Gun sewu, sampeyan harus cari guru akhirat. Sampeyan harus cari guru yang bimbing khusus tentang ketauhidan hati jenengan pada Allah. Siapa beliau? Tabi'ina solihin, penerus Kanjeng Rasul, meneruskan tidak hanya syariatnya saja tetapi juga sekalian hakikat. Nyun sewu, disitulah nanti jenengan akan diwejang, dididik tentang sifat Allah yang sebetulnya Allah itu yang bagaimana. Allah yang kita sembah-sembah setiap waktu itu yang bagaimana. Nanti jenengan akan dibukakan ilmunya. Setelah itu beramal alias jenengan kholwat. Disitulah sesuai dengan perjalanan waktu jenengan kholwat zikir tersebut, lama kelamaan jenengan akan pasti dipetukno, ditemukan terhadap Allah Subhanahu. Iki janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu aku, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji nanti jenengan akan ditemui dalam waktu yang sudah ditentukan.
Lah yang menentukan waktunya itu Allah Subhanahu. Mbuh ketemune waktu sholat, mbuh ketemune waktu jenengan khususia berzikir, mbuh waktunya apapun, mbuh waktunya jenengan ikmang waktu kerja bisa. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah 115 Allah katakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun kondisi sikon yang kau hadapi, kemanapun kau mengarah menghadap, di depanmu ada wajah Gusti. Sebab Allah iku yoning jaba yoning jero, di dalam dan di luar. Allah ya karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon. Nek jenengan sampun mlebet datang keislaman sing sempurna, roe ya muslim, jasad ya muslim, maka ayatnya seterusnya innahu wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kau mengikuti bisikan nafsu dalam dirimu. Anda akan bisa tidak mengikuti kalau ruhaniyah sampean sudah muslim, kalau ruhaniyah sampean ini sudah mendapatkan pengajaran dinut tauhid, terus mengamalkan dengan istiqomah, baru jenengan tidak akan pernah mau untuk mengikuti bisikan hawa. Apa sih bisikannya hawa nafsu? Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu iku ngejak atimu lali nang Gusti. Makanya jangan heran waktu sholat Allahu Akbar. Tadi Pak golek kunci gak ketemu-ketemu. Waktu sholat, loh iya ono loster ya, ada di dompet. Loh, nafsu selalu mengajak jenengan kali kulo ketika sholat ruhaniyah sampai kali kulo lalai terhadap Allah. Artinya lalai, nggak sadar jenengan oleh ngadeg sopo sing ngedegno, sing ono jero lan jaba jenengan, gak ono maneh kejaba Gusti. Tidak ada lagi kecuali Allah. Jenengan bisa ruku, sing ngerukuk nih ya Gusti. Jenengan bisa maca Fatihah, ya sing macakno Gusti. Jenengan krungu swara, sing ngrungokno ya Gusti. Semuanya Allah selalu melayani kita. Perkara mata berkedip, nyun sewu, nek gak dikedipke Allah ning kene saged tak bisa mata kita berkedip sendiri. Saya coba jenengan sedina ojo kedip, piye rasane? Satu hari jangan berkedip, mencicil terus gini, piye rasane? Subhanallah, namanya makan Pak, tangan kalau gak digerakke Allah ya gak bisa tangan kita bergerak sendiri. Kan sudah jelas tangan ini sifatnya la haula walaku, bisanya bergerak karena illa billah, karena Allah di situ. Hati kita gak sadar Pak atas kehadiran Allah di dalam atau di luar diri kita. Itulah yang menjadikan mengapa kita sholat selalu lalai, tidak khusyuk. Padahal mohon maaf, buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang masalah sholat wajib opo sunnah khusyuk itu. Ayo dilok. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Bahasa khusyuk itu wajib jenengan sholat iku ketemu Gusti Allah. Sampai Allah berkata wa nahnu, kata Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Antara ruh dengan urat nadi dengan Allah lebih dekat Allah.
Tapi mengapa kita tidak tahu? Lah itulah persoalannya, Pak. Jawabannya karena kita belum masuk di ranah hakikat menuju makrifat. Karena kita belum mendapatkan pembimbing, sang pembimbing guru akhirat. Ini persoalannya. Sehingga selama ini guru-guru akhirat kita, mohon maaf, disembunyikan oleh Allah. Kadang menjadi pedagang beliau. Gak harus pakai serban, enggak. Gak harus pakai kopiah, enggak. Apa ini? Casing, Pak, ini, Pak. Serban yo casing. Tahu casing? Pandangan dohir makhluk. Sampai kepingin tahu guru akhirat, jangan melihat casingnya, Pak. Cirinya ya, siapapun beliau, bisa jadi beliau jadi kepala desa, jadi perangkat, bisa jadi pedagang, bahkan pemulung, bisa jadi. Cirine mek ngeten tok. Setiap kalam yang keluar untuk jenengan itu menyejukkan hati, mendidik hatimu untuk menuju dan bertemu Allah. Itu beliau. Sampan pun delok kesinge, Pak, jawenggote tutuk udel, serbanan putih ngene iki, ngalor ngidul nyangklot serban, kopiahe wah menggiurkan. Ada kalanya anggapan wong miring, lho ngoten lho ya. Gak seperti itu, selamanya seperti itu. Beliau bisa jadi orang yang orang lain menganggap dia itu edan. Mohon maaf loh, nggih. Ciri ini mek situ. Ketika semenjak ngomong, ketika dia itu sampai mintain nasihat, mesti ngarahno ati sampean untuk mengenal Allah Subhanahu. Ada di situ. Itu guru akhirat. Siapapun dia, Allah menyembunyikan ini. Nah, nek tengerane casing ngeten iki, Pak, ketipu jenengan. Casing boleh api, silakan. Tapi yang terpenting isi. Nyuwun sewu, casinge iku ndugi Samsung. Mohon maaf ya. Ternyata isinya HP iku iPhone lah, jelas jos iku. Wong akeh ketipu. Samsung kok rasa iPhone. Nah, delok isine, Pak, isine tadi menyejukkan hati. Yang nomor 2, dia tidak suka untuk menghasut, nggak suka. Ngedu, nggak suka. Justru dia itu mempersatukan. Makanya mengapa dasar negara kita Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun bendera Anda, harus satu keahad. Jenengan kali kula, apapun torikoh jenengan, silakan. Yang penting tujuannya satu, ahad Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak yang mengupas tentang bahasa pangeran itu Rabbi, Rabbukum, innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum. Itu untuk umum. Rob itu untuk umum, artinya Tuhan. Boleh umat Islam, boleh selain umat Islam. Yang penting itu substansi dan tujuan kita, hakikat kita adalah bertemu terhadap Tuhan tersebut. Subhanallah. Tolong jenengan nek kepingin belajar
sholat pingin ketemu Allah akhirnya khusyuk. Coba sampean praktekno mangke dalu. Ngene carane. Sampai nek kersa lho ya. Ini saya langsung mboten detail, langsung saya ambil yang terpenting. Di dalam hati sampean kalau sudah ada iman bahwasanya Allah di dalam dan di luar Anda sebagai motor dan penggerak Anda, maka ketika jenengan sholat takbiratul ihram sampai salam, sibukno ati sampean iku merasakan, mengimani bahwasanya apa yang timbul di diri jenengan baik membaca atau melihat, mendengar atau bergerak semata-mata itu yang menggerakkan Allah Subhanahu. Jikalau hati sampai sadar di dalam waktu sholat seperti ini Bapak Ibu, itu loh caranya jenengan iku bisa sholat dengan khusyuk. Simpel toh? Simpel sekali. Kalau tidak terasa di dalam hati sampai gak nyaman atau gak damai, gak tentrem, ke Mojokerto bawa sandal tapuk nonang raiku. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak damai hatimu, tapuk no raiku. Tinggal pertanyaannya jenengan mau mempraktekkan apa ndak? Lebih-lebih ketika jenengan sholat 5 waktu, tak jamin sampai nek wis kadung gendeng ambek Gusti Allah ning kuno, mohon maaf, ati sampean kali kula kadung mahabbah muraqabah terhadap Allah, tak jamin sholat sampean ku gelek lali rokaat. Aku oleh piro mang? Salat zuhur kan 4 Pak ya. Sampai niki lali, dilalekno Allah dengan hitungan rokaat. Iku proses Pak, proses. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya nanti ketika mau salam sampai tebus ambek sujud sahwi. Ngoten mawon. Tapi mesti nyaman hati sampean. Hati sampean akan damai. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir inilah, zikir yang kumaksud sadar diri hati sampean bahwasanya apa yang muncul dalam diri Anda semata-mata itu karena Allah, itu namanya zikir, maka hatimu akan damai. Ketika jenengan sakit umpama gak waras-waras ya, tombone durung teko sampai nek gelem zikir iki tak jamin ndang teko. Wis lah penak toh. Tadi disebut jenengan kali kula niki banyak masalah di dalam rumah tangga. Sampean pingin keluar masalah lah ngoten nggih. Sing sering zikir sing kula sebut tadi wau. Sapa sing gawe lara iku? Sapa sing nguasai lara? Sapa sing gawe masalah? Siapa yang menyelesaikan masalah? Tidak ada kecuali Allah. Allah nek ati sampean duduk nang kuno, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Selesai masalah. Alhamdulillah, iki janji Allah. Tinggal jenengan sabar apa ora, tinggal jenengan ikhlas apa ora, dikasih Allah sakit ikhlas apa ora, ketika Allah kei masalah yang rapena. Kalau jenengan dasari ikhlas, aku yakin tidak ada bagi Allah masalah itu tidak selesai. Masalahnya yang menyelesaikan itu Allah. Makanya kita harus pasrah. Pasrah itu akan benar manakala kita bertemu terlebih dahulu terhadap yang kita pasrahi. Wa anibu, dan kembali dan bertemulah kau terhadap Tuhanmu. Wa aslimu lahu, kemudian pasrahlah. Lo pasrah nomor loro.
Berarti pasrah Anda akan benar manakala Anda itu sudah ketemu yang pasrai dengan di jalan. Pak, saya itu sepeda nggih. Sampean nggak kenal siapa dia. Saya tak ke sungai dulu. Nggak kenal siapa-siapa. Pasrah yang seperti ini kurang benar karena belum kenal siapa yang sampean pasrai. Ternyata yang dipasrai curanmor. Bagaimana maling itu? Langsung dibawa lari langan nggih. Lah, nek pasrah iku sing bener, dikatakan pasrah sing bener, jenengan sebelum pasrah itu sudah kenal, sudah tahu siapa yang pasrai. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sholat. Ya jenengan wis ketata sholati kaya ngene, nek gak cocok ambek Qur'ani nang Mojokerto tapu ono cangkemku ambek sandal, kurang lega hati sampean ambek parut. Tahu parut apa di sini? Parut Pak, yang buat marut kelapa itu kriatek raiku. Iya, estu. Jikalau kau jenengan hati sampean nggak sesuai dengan apa yang kukatakan tadi, taruhannya ada di situ Pak. Jikalau Anda sudah di situ, maka iki hukum dari Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Anda akan bisa meninggalkan ajak-ajak nafsu. Nafsu ngajak selalu lali nang Gusti. Berhubung jenengan setiap saat dan waktu berzikir terus, maka nggak ada kesempatan nafsu mencari celah. Surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore berzikirlah kau. Malam pun juga begitu. Jadi Rasulullah itu 24 jam itu dzikir terus Pak. Iya, dzikir terus. Bon. Kalau sudah begitu, sebagai penutup ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo, kang nyata. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Dikatakan nyata, Anda akan tahu nafsumu. Selama ini kan nggak tahu Pak. Nafsu gue sing apa ya? Kata Rasulullah itu mungsuh, kata Quran mungsuh harus diperangi. Kita perang wajib tahu siapa musuh kita. Kalau kita tidak tahu musuh kita perang, kalah Pak, kalah. Sampean sholat yo kalah, sembarang kalah. Wes tuh. Iso menang, sampean harus mengenal nafsu di dalam dirimu. Mana itu nafsu? Sifat basariyah, di dalamnya ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah. Tiap saat ngaku-ngaku aku. Kok gak aku ngono? Oh gak iso, gak bisa. Kok gak aku nih Pak teko terus. Inilah nafsu yang kumaksud. Itulah yang dimaksud innahu lakum aduwwum mubin. Itulah musuhmu yang nyata. Makanya kitab Hikam dalam pasal berapa itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lepaskanlah sifat basariyah di dalam dirimu jikalau kau ingin lekas bertemu Gusti Allah. Artine aku mule sing nyapo-nyapo lepasen. Contoh, aku sholat merasa aku sing sholat lepasen. Carane ngelepas dzikirawa. Dzikir yang bagaimana yang kumaksud? Sadaro yen kabeh, rasakanlah yen semua apa yang terjadi pada diri kita sesungguhnya itu illa billah wa Gusti Allah. Walillahil masyriq wal maghrib,
mulai jagat etan sampai jagat kulon semua milik Allah, dan yang menggerakkan milik Allah, yang bergerak iku milik. Lah kok kita ngaku-ngaku? Itulah memang nafsu, proses kita. Lah sekarang sudah saya kasih tahu caranya mengenal nafsu untuk sampai perangi. Terapkanlah di dalam sholat, terapkanlah di luar sholat, setiap saat dan waktu. Ibu-ibu kalau pagi jelas masak, ulek-ulek bu nggih. Kau saat ini gereneng pelonjo sak bulan 3 imek 50.000 lombok ini tak teplok no raimu. Lah apa gitu? Ilingo kuwi iso ngulek karena Gusti dalam dirimu. Itu loh maksud saya. Kadang-kadang ibu-ibu nuk mangkele Pak, nek sampean oleh kei blonjo terlambat, nggih napa mboten Bu? Apalagi biasa 1 bulan 2 juta, 1 bulan dikasih 20.000. Piye jawab ibu? Ya sama-sama makan uyah gitu. Allah ya Karim. Itulah kita Pak Bu, setiap saat dan waktu tidak selamanya mesti cukup dan lebih-lebih ya. Suatu saat Allah menghadapkan kita dalam kekurang. Contoh air tadi ya. Kita waktu peceklek ini kemarau panjang, Pak Kades tadi sampun nyampaikan atau wakil Pak Kades. Yes, kita harus sabar. Sebab semuanya yo karena Allah. Aku yakin jenengan melihat, mengimani hanya Allah yang berkehendak. Aku yakin doa panjenengan jaluk udan mesti dikei udan. Kalau hati sampean iku ngakokno yen semua itu karena Allah. Kesimpulan, pun masuk kesimpulan. Kita hidup di dunia ini tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu. Allah sudah ngancam kita dalam surat Az-Zumar ayat 54. Sing sapa wonge urip ning dunya, barang siapa yang hidup di dunia tidak lekas kembali ruhaniyahnya untuk bertemu Allah, kok ya sudah kedatangan mati, sumalatun sorun. Ruhaniyah kita akan kembali kepada Allah nantinya itu di dalam zona alam sing gelap, alias tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Naudzubillahi min. Di balik ayat itu, barang siapa saat di dunia sebelum meninggal dia sudah ruhaniyahnya kembali kepada Allah, meniru Nabi Muhammad, syariat dan sampak makrifate, maka dia akan meninggalnya itu dapat pertolongan Allah. Yang tadinya ayat sumalatun sorun lanafi tidak ada, dihapus oleh Allah, akhirnya sumatun sorun, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu dengan cara jalure alam sing sampeyan leboni roh iki alami alam pepadang. Sebab apa? Inilah jawaban di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Wis, iki kuncine. Sing sapa wonge ning donya atine iku wis ndadekno iman mung hanya pada Allah, berarti makrifat bertemu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mati jenengan mengke mlebet ning alam pepadang. Alhamdulillah. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Mereka yang kedua, manakala di dunia tidak mau kembali dan bertemu Allah dan menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, yaitu nafsu, maka ketika meninggal ruh ini kembali pada Allah, masuk dalam alam kegelapan.
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya di dalam syariat disebut itulah alam barzakh. Ini sebuah dinding yang mengurung terhadap arwah-arwah kita yang pada waktu di dunia itu belum bertemu terhadap Gusti Allah. Wis terakhir aku pesen Pak Bu, estu pesen kula niki penting. Tolong jenengan jangan mati dulu ya. Ibu, bapak, estu berumur berapa jenengan tolong ojo mati dhisik. Jangan mati dulu apabila ruhaniyahmu itu belum makrifat dateng Gusti. Iso makrifat ikutono Rasulullah, tidak hanya di jalur syariatnya tetapi juga di jalur hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, sebab gak mungkin semuanya paham, jenengan gak usah sungkan malu-malu, tanya. Mumpung saya masih ada di sini, sampai tanya, kami persilakan. Cek. Monggo sing sami beritaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kali Bapak Gus Muhlason Said, Nggih, Jawa Timur. nggih. Wau kula mirang wonten kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Dovisi la ilaha illa anna niku kados pundi kula kepengin mangertos. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wahyu Allah yang paling inti, yang paling terakhir diberikan kepada Rasulullah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, Muhammad, aku kata Allah, saya tidak mengutus utusan sebelum kamu, berarti Rasul sebelum Kanjeng Nabi, dan juga dirimu, kecuali harus membawa, mengajarkan terhadap umatnya tentang wahyu yang inti. Mana wahyu inti itu? Rupane la ilaha illa ana, artinya tidak ada Tuhan kecuali aku. Yang berkata aku itu adalah Allah. Ajarkan Muhammad tauhid yang paling tinggi, paling puncak ini tentang aku. Mengapa saya katakan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan? Inilah Pak sebagai dasar bahwasanya Rasulullah saat dulu juga menyampaikan apa yang menjadi pada malam hari ini kusampaikan. Itulah dinut tauhid, itulah inti daripada wahyu, harus sampai ke ana. Ini makrifat ini. Mana dasarnya kalau Rasulullah menyampaikan kalimat berikutnya, fa'budun, itu kata perintah. Sembahlah ana tadi, yang dimaksud ana. Artinya apa Pak? Ana kan artinya aku. Nyong, mereka nyong ya, nyong, oke, nyong. Mojokerto nggak tahu nyong Pak, nyong itu apa nggak tahu. Oke, saya, aku, nyong. Nyong itu ada dua Pak di dalam hati manusia.
ada nyong makhluk sebab duduknya di takholi, sebab dikuasai nafsu, akhirnya kita ngaku. Contoh, nyong aku ngaji, saya duduk di takholi. Apa takholi itu? Zona yang terkuasai ruhaniyah itu oleh belenggunya nafsu. Muncul hatiku, keakuanku, kenyongaku makhluk yang ngaji, kenyongaku, keakuanku yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang macem-macem. Iku ana, ingsun, nyong yang kembali kepada makhluk. Padahal sifatnya makhluk la haula wala quwata. Iya. Yes. Ini kudu disisihno, Pak. Ini kudu dinafikan, harus dibersihkan, dikeluarkan dari iman ruhaniyah jenengan. Ini namanya nafi. Kalau ini sudah kita laksanakan untuk menjinakkan nyong hamba, dijinakkan atau dinafikan, maka isbatkanlah ilallah. Artinya nyong yang muncul dalam hati jenengan iku nyongnya Allah, itu akunya Allah. Ya ini maksudnya. Ini paling dogur loh Pak ya. Jadi coro pertanyaan ngono, maksud anak iki yang paling dukur ini tadi. Harus terlebih dulu ada proses tahalli untuk menuju tajalli, pembersihan keakuan diri makhluk yang nyapo-nyapo, yang bisa apa-apa. Setelah itu kita tiadakan, barulah tajalli menetapkan akunya Allah. Inilah yang disebut fa'budun, diikrarkan di dalam surat Toha juga ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Innani sak temeni ingsun, sesungguhnya saya iku Allahu Allah, saya ini adalah Allah. Innani ana yo saya yo Allah. Ini kalau sudah masuk di ranah makrifat loh Pak ya, makrifat. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, nyong, yang berkata ini adalah Allah di dalam diri jenengan. Tapi sebelumnya sudah kefanaan atas diri panjenengan, baru akan muncul niku dengan sendirinya di dalam diri panjenengan. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Berarti jenengan sholat maksud dan tujuannya untuk mengingat aku. Artinya sampai harus sadar segala apapun yang terjadi di dalam aktivitas sholat semata-mata karena akunya Allah. Ini ditutup-tutupi Pak dulu Pak, sehingga kita sebagai murid radong-dong, rasambung-sambung, bingung. Nyun sewu Pak, saya dengan abah saya, mursid saya sendiri, abah itu waktu di Thariqah itu nggak pernah dituduhke secara jelas. Ini malah saya dikasih PR. Mukhlason dikatakan bertemu pada Allah kalau kau sudah berjumpa dengan gali kangkung, kalau kau sudah ketemu susuannya angin, kalau kau sudah ketemu jejaknya burung terbang. Bingung Pak, itu bingung, mana jejaknya burung terbang? Iya kalau jejaknya apa namanya, burung yang ada di bumi ada jejaknya. Kalau terbang
Insya Allah Pak, orang dulu Pak, ini hubungan yang paling dekat antara orang tua dengan anak itu pun tidak dikasih tahu, disuruh untuk cari sendiri. Ternyata jawabannya ketika sudah ketemu saya taskhihkan, jawabannya sederhana, birriyadhati wal adhkar. Mukhlason, kau biar tahu bagaimana susahnya riyadhah, susahnya berzikir terus menerus. Ternyata begitu Pak jawabannya. Aku nggak punya hak untuk membuka karena ini rahasia Allah. Sebab ini kalau kubuka pasti nanti akan yang menghukumi saya jadi fitnah. Oh begitu. Dulu Pak, kalau sekarang tidak sudah. 2014 datangnya tahun itu mulai digelarlah tauhid dengan terang-terangan. Mengapa 2014? Karena 2000 itu 20 surat Toha, 14 ikut surat yang ke-14. Bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Itu sejarah ceritanya Nabi Musa diperintah Allah ke Gunung Turisina untuk khalwat uzlah dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat, bertemu Allah subhanahu lahu. Sampai sak mangke sampai tinggali dengan YouTube, banyak ulama-ulama akhirat itu dengan beraninya menyatakan, menjabarkan tentang dinut tauhid. Niku mbah nggih, dados ana iku sing dimaksud hakikatnya adalah ananya Gusti Allah. Oke. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Gus Mulason Masjid. Yang pertama ingkang kula badhe tanglet-aken sepindah masalah untuk mendekatkan diri niku wonten jenjang umur mboten. Kadang teng warga khususipun Tanjung Tirta lah. Niku kadang-kadang ketika tiang mempelajari syariat thariqat hakikat makrifat niku agunom kadang-kadang dereng umuripun. Dan niku mohon penjelasan. Intinya wonten batas umur untuk mempelajari ilmu niku napa mboten? Mboten nggih. Sepindah ping kalihipun. Nggih. Kadang-kadang kula belajar mengenai thariqah intine napa nggih? Zikir jahar khofi dan segala macam. Tapi seringkali ketika mun zikir kados ngaten niku dong kepanggih, dong boten. Niku tepundi kekiranganipun Gus? Boten nggih. Nggih, makaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah umur itu tidak ditentukan miturut pandang kacamata hakikat. Siapa yang hatinya sudah bisa menerima dengan dinut tauhid, umur berapapun silakan. Jadi tidak ada ukuran tentang masalah umur. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita manusia umur 50-60 pun belum bisa menerima. Yahjubuhum bi'ilmihim au ibadatihim au bi'a'malihim. Menolaknya itu bisa jadi karena keilmuan kita. Akhirnya dengan ilmu itu akan menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya ilmu itu nggak bisa tembus terhadap hati. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu tentang selain Allah. Itu kadung saya ngalim. Laksana gelas Pak, selama isi ono tutupi tak iseni tuyo yo gak iso melebu, gak bisa masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Mengapa tertutup di situ?
Mengapa dia tidak mau menerima? Karena jawabannya tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mengapa dia tidak percaya? Dikandani, dikasih nasihat atau tidak tentang dinu tauhid, dia tidak mau terima karena khatamallahu ala qulubihim, ketutup. Bagaimana Allah menutup? Dengan ilmunya. Contoh saya, dengan kealiman saya terhadap ilmu selain Allah, itu akan menghijabi hati saya pada Allah. Bisa jadi Allah menghijabi dengan wa'amalihim, kemewahan duniawiyah. Aku sugih sak Banjarnegara, sugih orang paling kaya. Bayu. Bisa jadi kekayaan itu akan menjadikan hijab di dalam hatiku pada Allah. Manakala kita itu tidak mau hati ini sadar diri tentang dinut tauhid. Tapi bukan selamanya ilmu atau duniawiyah itu selamanya menjadi tutupnya hati, enggak. Justru itu ada seseorang yang menjadikan wasilah, menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Sedekah, kalau nggak ada uang ya nggak bisa, dijadikan jalan untuk bertemu Allah di situ. Ilmu, mulang, taklim, gitu, dijadikan sebagai alat untuk bertemu Allah di situ. Jadi secara fisik dia campur berinteraksi dengan urusan selain Allah, secara ruhaniah dia hanya campur dengan Allah. Laksana seperti ikan yang hidup di lautan, airnya asin tapi ikannya tidak ikut asin. Beda dengan ikan tahu tempe, Pak Bu. Mau goreng kita uyai sedilut ngoten jadinya ayo kok bisa? Padahal ikan yang hidup di lautan itu tidak hanya satu hari, bahkan bertahun. Ketika kita ambil, kita goreng kok gak asin. Sama dengan kekasih Allah, calon-calon kekasih Allah jenengan kali, jenengan iki ngikuti, teladani, meneladani Rasulullah. Dia campur jasmania dengan urusan dunia, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tapi hatinya tidak terpengaruh dengan kemolekan dunia. Tetap hatinya bertemu Allah. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi ya, tentang pertanyaan pertama tadi. Apa Mang? Pertanyaan pertama tadi Mang apa Pak? Kenapa? Umur ya, jadi umur itu tidak menjadikan ukuran Pak. Tidak menjadikan ukuran. Bila mana siapapun di antara kita ketika disampaikan dinu tauhid kok artinya buka, nerima, udah waktunya itu. Udah waktunya. Kita tauhid kan diproses mulai la ilaha illallah di syariat, la ilaha illallah di thariqah, la ilaha illa anta di hakikat, la ilaha illa ana itu di ma'rifat. Ya udah, artinya bagaimana? Kalau oke, silakan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ketika saat itu berzikir terus kadang klik, kadang boten. Lah ngoten nggih. Gampangane kadang sambung, kadang putus. Jikalau jenengan iki sudah membawa zikir la ilaha illa anta, sumber dari la ilaha illa anta tauhid, dadine zikir sirul asror, hati sir sampean dasari sampean sertai sirul asror, kok yo kadang connect, kadang putus, kadang makrifat Allah, kadang tidak, kadang imani datang Allah, kadang tidak. Mengapa demikian? Apakah ada yang kurang? Niki kula jawab
apabila zikir khofi jenengan sertai sirul asrar. Itulah proses kekasih Allah di dalam musyahadatul fana ke kamil, dari ke kamil ke bako. Intinya dari makom mahfud ke makom maksum. Memang gitu Pak. Jenengan iki dijatuhkan, diangkat lagi, dijatuhkan, diangkat lagi. Laksana kita itu belajar sepeda pancal, mesti jatuh. Nanti dipakai lagi, jatuh lagi, pakai lagi. Justru seiring dengan berjalannya jenengan terus mengambil sepeda, menaiki terus, walaupun jatuh bangun jatuh barung, akan mencetak Anda itu lihe dalam mengendalikan sepeda. Kalau jatuh pertama sakit, dibawa sepeda gak dicandak maneh, sampai tua pun tidak akan pernah bisa bersepeda pancal. Artinya zikir kita sudah diajarkan oleh Allah yang dicontohkan terhadap baginda Muhammad di dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore hatimu sibukkan berzikir terus tanpa jeda. Wa minal lail, malam pun juga begitu. Itu Rasulullah. Sekarang kita sebagai umatnya ya sak mampu jenengan. Sing penting tetap mengikuti teladani kanjeng Nabi. Yang dimaksud zikir di sini adalah sebagai wasilah Anda bisa hablum minallah. Hablum minallah berarti tali langsung pada Allah, bisa sambung. Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ajaran ini tidak dipaksa, Pak. Sing melu monggo, sing ora ya ora apa-apa. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Wa may yakfur, barang siapa yang meninggalkan nafsu, wa yu'min billah, imannya pasti dia akan pada Allah. Barang siapa hatinya cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah kau lepaskan, wa yu'min billah, maka cintamu akan diterima Allah. Yuhibbukumullah. Surat Ali Imran juga dikatakan, jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, yaitu melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu sebagai kekasihnya, karena kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Ganti cintane nang Allah. Niki lho sing tak maksud, hati jenengan gendeng nang Gusti. Terus bagaimana kesalahan saya ya Rasul waktu dulu mengimani selain Allah? Di situ sudah dijawab, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni, sebab innallaha ghafurur rahim. Ya syirik itulah yang menggelapkan hatimu, sekarang dihapus oleh Allah, diampuni. Akhirnya sampailah kita sampai pada Allah. Jadi nek sampai tanya, ada kekasih Allah itu diproses ada 3, Pak. Pertama musyahadatul fana, jenengan akeh laline timbang ilingi. Kita sedikit ingatnya, banyak lupanya. Terus yang kedua musyahadatul kamil, kebalikannya, banyak ingatnya daripada lalainya. Nah, apa ini sebab? Karena jenengan iki secara sistem terus menerus menjaga nilai-nilai zikir ning ati sampean datang Allah. Iki secara sistem lo ya. Terus kalau ini sudah dianggap cukup, maka Allah memindahkan rohaniyah sampean ke musyahadatul baqa. Gak ada lalinya sama sekali selama 24
jam. Baik jenengan tidur jasate, gak tidur jasate, roh sampean tetap berzikir dateng Gusti Allah. Pun nek sampean takok mana kekurangannya, aku hanya menjawab kita itu diproses Allah dari musyahadatul fana ke kamil. Orang yang cepat di situ karena selalu menjaga pagi sampai sore zikirnya, makan tetap hati sadar. Sing ngangkat tangan ya sapa, sing ngecapi makanan siapa, yang menelan makanan sampai ke perut siapa? Jawabannya hati sampai cuman Allah. Jikalau tidak ada Allah, kita nggak bisa ngangkat, nggak bisa mengunyah, nggak bisa menelan. Hati sampean duduknya di situ terus menerus. Ini Pak ya, jangan hanya dipraktekkan dalam sholat saja, jangan praktekkan juga di luar sholat. Sebab kita manusia 24 jam dihadapkan Allah aktivitas 50, bukan 5 waktu. 50 waktu Pak, yo makan yo minum, mau macam-macam, di total jenderal ketemu 50 waktu. Nggih. Berarti kalau boleh saya jawab, dikiri di tingkat nih Pak ya, di tingkat nih. Nggih. Ada lagi? Ibu, ada Ibu? Cukup Bapak? Sekarang jam 11. Satu lagi Gus. Monggo. Masih 5 Kalau lagi, gak apa-apa. Masalah sholat jasad, inti raga. Ketika di masjid, kita kan kalau misalnya di syariat, kebanyakan kan berjamaah di masjid. Tapi kalau misalnya di masjid, kita mengikuti ajaran Rasulullah yang dilewatkan kepada mursyid, kita harus ikut mursyid. Dilewatkan pada mursyid. Yang diajarkan lewat mursyid. Sedangkan kita ikut mursyid. Tapi ketika di awam, masyarakat kan banyak yang tidak sesuai. Intinya setelah sholat zikir seperti ini. Itu lebih nikmatnya kita berjamaah di masjid atau yang lebih enak di mana seperti itu. Ngeten nggih. Nggih. Matur nuwun Gus. Ngeten. Mohon maaf, bukan berarti jamaah harus ditinggalkan alasan karena nyaman di rumah sendiri. Misalnya di masjid ana Allah badan. Ada enggak di masjid? Di rumah ada Allah enggak? Di WC ada Allah enggak? Di sungai ada Allah enggak? Fa'aina matuwalu fasamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau menghadapi sikon apapun, di situ ada wajah Allah. Mana yang nyaman ning ati sampean, itu lakukan. Misalkan sampean nyamannya itu di masjid berjamaah, ya udah di masjid kau berjamaah. Ada yang bilang si B, Gus kula nang masjid iku jamaah kata di depan saya itu ada jamaah sop pertama, kaose itu ada tulisannya miwon Allahu Akbar, tak baca. Mending saya di rumah. Misalkan nyaman Anda bisa bertemu pada Allah, silakan dimanapun. Tapi bukan berarti jenengan jawab miwon moco miwon iku tidak terus sampai tinggalkan, enggak. Ya dicari kelemahan saya ketika jamaah terpengaruh di mana. Paham maksud saya Pak nggih? Umpama wong perang ana mungsuhe, iku disebut perang temen. Wong perang gak ana mungsuhe, disebut perang napa mboten niku? Nah, wis kita latih dulu di tempat-tempat sepi.
Ini dikiaskan Allah, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Waktu wengi sepi, jadikanlah sepi itu hatimu untuk menghadap terhadap Allah. Salat dhewe ning omah sepi, maksudnya anak kuno gunakno untuk menghadap Allah. Nyaman enggak? Nek nyaman silakan di situ. Iki cara Mbah Buyut dulu kita itu memberikan petunjuk, Ger, kau harus bisa bertapa di tempat sepi, kau pun harus bisa bertapa di tempat ramai. Tempat ramai berarti kita berinteraksi jasad kita terhadap makhluk, contohnya jamaah, dasare bukroto wa asila. Pagi sampai sore ku maksudnya rame waktu kerja dan lain sebagainya. Kalau jenengan pertanyaannya untuk pribadi jenengan, boleh. Mana yang ternyaman sampai bisa bertemu Allah, lakukan itu. Misalkan sampai harus sholat di rumah sendiri, sholat di rumah sendiri. Nanti kalau sudah kuat, berangkat ke masjid dijajal. Terpengaruh apa enggak lagi itu nggih, itu caranya nggih. Ada lagi? Ini Gus, ini ketika apa nggih, kula salat ibarat kula tutuke sik sehat, ndahar napa mawon kan enak, kadang-kadang nggih nikmat. Tapi ketika napa nggih, kula sik sariawan kan ndahar rasane mboten nikmat. Jelas. Nah, kula salat teng masjid ketika zikir niku rasa nikmat, tapi tiang senes nih misalnya mboten nikmat, niku kula berdosa napa mboten Gus? Matur nuwun Gus. Sampean nikmat orang lain Mboten nikmat. mboten nikmat. Nggih. Terus sampean gak menehno carane ben nikmat, ngoten tah, berdosa apa ndak gitu tah? Nggih. Maksudnya Intinya kula merasa nikmat, tapi tiang sanes sing mriksani mboten nikmat. nggih. Ini malah napa nggih sarane bermasalah intinya kan. Nggih, nggih. Malah Apakah kadang-kadang- jenengan berdosa? Nah, gitu Nggih, toh? nggih. Oh, ngoten nggih. Matur nuwun Gus. Ngeten. Kalau ini saya masukkan dalam satu ayatku, anfusakum wa ahlikum naro. Anda bisa mendapatkan kenikmatan dalam laku tadi bertemu Allah. Sampai harus ndelok kiwa tengen, melihat orang dekat jenengan. Siapa yang dimaksud ahlikum? Bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa tetangga, bisa orang lain. Jikalau Anda sudah menyampaikan bagaimana caranya jenengan berzikir dengan nikmat, sholat dengan nikmat, kok mereka itu tidak mengindahkan, nggak berdosa Pak, karena jenengan sudah menyampaikan arif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Pertama yang kita kenalkan pada anak dan istri kita sebagai suami, mengenalkan siapa? Billahi, terhadap Allah. Kenalkanlah anak dan istrimu terhadap Allah. Tapi oleh karena ajaran tersebut selama ini terkesan ditutupi, maka kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mengenalkan anak kita terhadap urusan dunia. Nah, sekolah nak kono nak tutu S1, sok kuwi nek kerja cek gampang, golek kerjaan cek nih gampang. Juarang nak mondok nak juarang niku jarang sekali. Itu akibat daripada ajaran dinut tauhid selama ini terkesan ditutupi. Kadang kan ada orang mengatakan, anakmu kok sekolah kano mana? Tak pondokno. Loh, kok pondokno? Dadi opo ya? Di pondok gak ono ijazahnya kanggo golek kerja, nggak ada. Kadang-kadang seperti itu. Nyun sewu Pak, S2 nyun sewu. Saya ini SD gak lulus. Dari pondok ke pondok, tapi
mengapa saya di rumah selama sampai sekarang saya menjadi kepala desa 2 periode. Iya, sampai sekarang. Jadi dicampur oleh Allah antara umarok dengan ulama. Jadi umarok pemerintah, kepala desa saya di rumah sampai detik ini. Saya mengajukan mengundurkan diri, tidak boleh sampai sekarang. Sehingga saya harus bilang, kalau nggak boleh jangan pernah ganggu ngajiku. Hanya itu. Nah, jadi santai ya Pak kula. Ngaji ya puluh budal ngaji, nggak ada yang ngaru-aru. Karena kadung kalah berjanjian. Okay. Restu siltab di dalam Mojokerto niku ADD iku kisaran sampai sekarang itu hampir 800 dukun ning kene. Kalau ADD di atas 1 M dukun, entah kalau di sini. Nah itu pun saya tidak tahu kemana uangnya, nggak tahu. Jadi ada yang mengurusi sendiri. Siltab saya ada yang ngurusi rondo niku sing ngurusi. Lah bengkok saya sing ngurusi masyarakat semuanya. Udah. Saya enggak, mulai kecil ditaruh orang tua dari pondok ke pondok, tapi mengapa kok ya pulang-pulang kok jadi kepala desa. Kita nggak tahu acara Allah, makanya jangan sampai kita itu bilang anakmu kau pondokkan di mana, besok dapat kerja apa, jangan gitu. Semua itu urusan Allah. Kadang-kadang kita sendiri juga tekun mulai S1 sampai S3 ya belum dapat kerjaan sak pirang-pirang. Artinya jangan pernah kita itu menuduh atas kekuasaan Allah tidak berlaku. Jangan. Semua itu karena kekuasaan Allah itu sendiri. Yang penting kita ngelakoni apa sing ning ngarepe beres wis. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, memang pertanyaan sampean sama lali aku. Ini ketika beribadah di masjid. Oh iya berdosa. Enggak berdosa manakala jenengan sudah menyampaikan. Tapi jenengan aku yakin dulu sudah dijanji oleh mursyid. Jangan pernah kau ceritakan pada siapa-siapa. Lah gitu dah. Ya dah ya. Ada memang kalimah-kalimah itu aku juga mendengar dan mengalami. Loh, ini kalau tak langgar. Bahkan dulu itu saya diancam umurmu nanti akan dikurangi. You tak langgar, dikurangi malah penak. Wis gak suwi-suwi ono dunya lah. Gak lali yo gegeran ini. Lah, nyatanya yo aman-aman saja. Kenapa? Karena kita punya dasar. Hujah yang tertinggi, hukum yang tertinggi bagi umat Islam adalah Al-Quran. Yang terpenting bagaimana maksud setiap ayat itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Kan Qurannya sudah Allah berkata, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jikalau sudah sampaikan, kok ya dia itu enggak ada nikmat, hanya Anda yang nikmat oleh karena bertemu Allah, ya sudah, itu urusannya nafsi-nafsi diri masing-masing. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Gus, yang dimaksud dengan Al-Qur'an Qadim niku napa? Nah, iya kan penjelasan. Mesti dikejar. Iya. Matur suwun, memang mungkin jenengan pernah dapat keterangan sing sepuh-sepuh mbah-mbah niki. Aran kitab sing teles dulu. Tauhid diterjemahkan oleh para kekasih Allah dengan bahasa Jawa. Akhirnya muncul namanya kitab teles. Basah lho Pak, teles itu basah.
Sekarang muncullah bahasa aslinya lewat Al-Quran, disebut Al-Quranul Qadim. Apa sih Qadim? Terdahulu. Wahyu-wahyu Allah yang terjaga, tidak akan pernah bisa ada yang mengubah. Mohon maaf, di manakah kitabnya itu? Di dalam Lauhil Mahfud. Manakah Lauhil Mahfud? Di dalam hatinya tabi'ina sholihin, dalam hati beliau yang sudah makrifat datang Gusti Allah. Baru muncul niku Al-Quranul Qadim dengan nyata terhadap dirinya. Sebab apa kok muncul pada hati yang sudah makrifat pada Allah? Karena hadas kecil dan besarnya sudah hilang. Apa? Kesyirikan di dalam hati sudah tiada, maka akan berhak muncul Al-Quranul Qadim. Isaroe jenengan opo dididik ning syariat, kok jenengan iki punya hadas kecil dan hadas besar, nggak berhak nyekel Al-Qur'an. Kita Pak berdosa, harus wudu dulu. Kalau mengandung hadas besar harus junub dulu, harus mandi dulu, baru boleh memegang Al-Qur'an. Iku maksudnya di dalam hati jenengan masing-masing iku ono Al-Qur'anul Qadimnya. Iku akan muncul dan akan menjadi pedoman datang panjenengan manakala jenengan sudah makrifat datang Gusti. Contoh di sini Al-Qur'anul Qadim, contoh ya, contoh. Niki wau. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Jenengan langsung paham maksudnya itu, ruhaniyah kita mengapa dipanggil untuk masuk Islam, karena ruhaniyah kita masih menyekutukan Allah terhadap yang lain. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Anak putuku, ojo ning ono ning atimu itu perkara selain Allah, yang konteksnya iman. Ojo duweni iman, jangan memiliki satu keimanan selain Allah itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat atau pertolongan. Jangan. Jikalau dalam hatimu ada selain Allah yang bisa menolong, yang bisa mendatangkan mudarat, manfaat, inna syirka ladzulmun adzim, hatimu akan gelap pada Allah, hatimu akan lalai pada Allah. Ini Pak, maksudnya sampean ketika saat disebut Al-Qur'anul Qadim sudah tembus, sudah berhak dalam hati jenengan. Jadi maksudnya, oh iku roh awak dewi sik menyekutukan Allah, akhirnya dikongkon iman, disuruh Islamnya yang sempurna. Maksud iman kudu ihsan. Inilah yang Rasulullah katakan, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika Anda menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu maksudnya ihsan. Berarti tempatnya di muraqabah dan di musyahadah, tempatnya Anda di makrifat datang Gusti Allah. Wis iki ning Quran, ditulis ning Quran, saiki ditulis ning alam. Sampai semerap pelandingan laba-laba, tahu laba-laba golek panganan, dia sibuk membangun rumah. Semakin lama semakin besar rumahnya ya. Kalau semakin besar maka dominan makanan datang sendiri. Lalat, nyamuk. Nggak pernah laba-laba itu turun dari rumahnya mencari laler, nggak tumon.
dia sibuk membangun itu artinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jikalau hatimu sibuk bertakwa pada Allah, sibuk zikir, ilmu amal istiqomah, ilmu tauhid, amal tegesi zikir ya, jenengan iku kholwat istiqomah terus menerus, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan membuka masalahmu yang tidak bisa dibuka kei solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan perkara itu solusi tanpa Anda sengaja atau Anda nyana-nyana itu datangnya. Seperti sama dengan laba-laba. Dia nggak pernah minta makan dengan bahasanya ndak. Dia sibuk dengan membangun rumah itu, maka semakin besar, maka nyamuk semakin dominan yang terjerat di situ. Lah, sapa sing nekakno lamuk dan laler? Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Qadimnya di situ. Paham nggih? Nggih. Ada lagi. Cukup tak? Nggih. Pun sing donga sing sepuh mawon ya. Lah pun didungani ta Mang ya. Pun terakhir tadi saya berpesan jangan pernah sedorien mati dulu sebelum rumah ruhaniyahmu takwa itu estu sudah sampai pada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah pengajian malam hari ini estu betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat terhadap keluarga kita, anak putu kita, fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum kami tutup salam, matur suwun terhadap Sokibul Auqat dan juga operator yang sangat baik sekali. Kami diberikan seperti hal ini sangat baik, suaranya juga baik, matur suwun. Sedaya masyarakat juga begitu, matur suwun. Kalau bisa diterima di sini, mudah-mudahan ada maksud Allah, rohaniyah kita semakin dekat pada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.